bahas props ya. Nah, jadi eh sebelumnya ini dulu deh, digambarin dulu. Nah, props tuh biasanya kayak gini ya terjadinya. Jadi misalkan di sini tuh ada page home page. Nah, biasanya kan kalau udah dalam React itu kan page itu di dalamnya ada komponennya lagi kan ya. Nah, komponennya misalkan di sini ada komponen namanya itu header misalkan. Header. Nah, si header ini gimana caranya? Ini kan otomatis kan homepage sama si header ini kan secara kode kan bisa gini kan. Yang satu page, yang satu komponen gitu. Nah, gimana caranya data yang ada di homepage ini itu kekirim ke si header ini. Nah, misalkan kita mau kirim data title di header itu. Nanti kan yang terjadi adalah si title ini itu kan dikirim ke si komponen header ini. Nah, ngirim data itu disebutnya itu sebagai props gitu. Jadi proses ngirim datanya lah, di mana data title ini dikirimlah ke header ini. Itu lewat si props. Oke. Nah, itu buat ilustrasinya ya dan analogi. Nah, sekarang kita ke codingannya. Nah, misalkan di sini itu ada page, ini home page ya. Anggaplah ini home page. Nah, di homepage ini itu ada komponen header. Nah, ini udah dibikin nih komponen header. Oke. Nah, biar keren ya, kita bikin baru aja lah komponen namanya misalkan nav ya, nav.jsx export default function nav. Oke. Nah, biasanya gini, kalau misalkan kita mau komponen ini itu menerima props atau menerima data yang dikirim dari si parent elemennya atau dari page atau dari parent komponen dan segala macamnya, tentunya nih komponen mau menerima props lah gitu ya, mau menerima kiriman data. Nah, ini di kurung buka kurung tutupnya ini yang habis nama function itu diketik props. Nah, kayak gini. Nah, habis itu di sini ya, misalnya kita mau nampilinnya itu data yang dikirim itu dalam bentuk H1 gitu. Nah, di sini ya itu langsung dibikin aja kurawal buka tutup props dot. Nah, nama propsnya ini apa? Data yang mau ditampilkan. Misalnya kita mau menerima datanya itu sebagai title. Nah, misalnya di sini title aja. Title. Oke. Nah, ini udah jadi komponennya. Nah, selanjutnya gimana caranya manggil komponen yang ada propsnya itu di parent elemen atau di page-nya. Nah, caranya pertama import dulu komponennya, itu nav. Nah, habis itu panggil nav-nya di sini sebagai komponen nav. Nah, habis itu di sini ya itu tambahin. Karena tadi kan si nav ini kan dia nerima props yang di sini kan sebagai title ya. Nah, maka dari itu di sininya kirimnya title juga. Jadi title sama dengan misalkan kita titelnya itu nav 1. Nah, ini. Nah, ini kalau dibuka di sini ya, dia bakal tampil nav 1. Jadi seperti itu. Jadi di sininya tuh komponennya itu dipanggil, terus dikirimin si data title. Nah, di sini di navnya itu diterima propsnya, terus ditampilin detailnya. Nah, terus pertanyaan gimana kalau misalkan mau ngirim lebih satu data? Kalau misalkan kan di sini title doang. Misalkan di sini kita mau nampilin title sama menu misalkan. Menu. Nah, sini mau ada menu misalkan menu satu gitu. Nah, ini gimana cara nampilin di nav-nya? Nah, ini kalau misalkan kita cuma ketik di sini doang, ini gak bakal tampil apa-apa. Soalnya di nav-nya ini belum ada logika buat nerima prompt lain selain si title ini. Nah, caranya ini bisa langsung aja ya. Si menu ini diklik. Nah, ini. Atau kalau mau lebih gampang ya, ininya nerimanya bukan props, tapi nerimanya title dan menu. Nah, di sini tulisannya title dan menu. Nah, kayak gini.
Nah, tampilnya bakal sama kayak gini. Gitu ya. Jadi mungkin ya secara gambaran secara garis besar kayak gitu sih buat si props ini. Oke.